Banyak orang yang datang, lu mau diinterview pakai baju putih, celana hitam. Tahu, Betul tahu, kan? tahu. Itu kan membuat lu cupu banget, bener Iya. gak sih? Ya emang harusnya gimana? Prinsip 6 detik dalam sebuah CV. Kita itu recruiter, kalau lebih dari 6 detik baca, kita udah males. Pertanyaan, menurut Anda perlu digaji berapa? Itu Ada jawabnya. Ada Tahu jawab. Iya banget kan? itu gue. Kira-kira siapa yang bisa Oke, memberikan coba kita referensi role play. kepada Anda? Tes ya. Ini kita nggak janjian. Kita kasih solusi. Di depan saya ada pakar-pakar yang bertanggung jawab untuk mendatangkan lapangan pekerjaan buat umat di Indonesia. Luar biasa. Kebalik. Lah kenapa? Kita nih orang-orang yang susah nyari orang. Kita ini ingin menyampaikan pesan Benar. bahwa pekerjaannya banyak. Bukan orang yang nggak ada, orang yang cocok yang nggak ada. Antek-antek Rezi. Nggak begitu. Nggak gini. Netizen itu nggak semua netizen. Ya. Begitu ada yang bilang bahwa kayak saya, korporasi saya, pabrikasi saya, kantor saya susah nyari pekerjaan, nyari karyawan, ya kan? Mana yang katanya susah lapangan pekerjaan? Saya pun aja susah. Narasi itu kalau sekarang dipakai hati-hati, sensitivitasnya tinggi sekali. Kenapa? Karena langsung dibilang kayak dasar bazar pemerintah. Kita bicara Tapi data loh. di luar Ya. itu ya, ini masalah data. Dan ini gue biar ini kok ada manusia satu duduk di sini. Ini orang senior, kita harus hormat. Lu harus Oke, hormat. siap, Ya, siap, ini siap. dia senior gue tua, Apa? bisa dibayang dong. Ya kan? Bukti beliau senior apa? Gua Udah cuman- pernah menginterview berapa orang? Begitu banyak data, cuman gue mau pakai satu data ini yang menurut gue Oke. semua orang bisa manfaatkan. Datanya adalah bahwa dia pernah nginterview 19.762 orang. 19.000 Mungkin lebih atau mungkin kurang, tetapi dalam hidup saya 34 tahun jadi HR praktisi. Jadi Itu bisa Jadi- dibayangin. Wow. nanti dia akan lebih banyak ngomong. Tapi poinnya begini, kan banyak banget yang protes soal lapangan kerja nggak ada. Lapangan pekerjaan tuh banyak. Mana Yang- nyatanya banyak yang nganggur, coach. Iya. Saya bersama teman-teman saya ini kesian mereka semua. Kan artinya begini, kalau lapangan pekerjaan itu tidak ada maka lo nganggur, ya emang problemnya di pemerintah, betul ya? Supply demand-nya. Betul kan? Iya. Tapi kalau lapangan pekerjaannya banyak, ekonomi masih tumbuh sebagaimana ekonomi kita masih tumbuh, tapi dan yang cari kerja banyak, artinya problemnya di tengahnya dong. Jadi belum ketemu nih. Nah, gue mau kan udah pengang. Bahasa Betawinya bener gak sih? Pengang. Udah Udah pekak capek lah ya. dengerin gue. Iya. Jadi Iya. gue bawa satu orang lagi biar suaranya rada beda. Oke. Ya, karena masih aja sampai hari gini Job Connect udah di launch sejak Desember. Benar. Masih banyak yang berpikir gini, kira-kira gue bisa dapat pekerjaan nggak? Satu, that's the wrong question. Dua, itu lu cuman mikir lo doang. Ya, jadi kapan gue bisa dapat kerja? Siapa yang mau kasih gue kerja? Kecuali nama belakang lo tuh Wijaya, kecuali nama belakang lo Salim. Hartono, Iya. Kurniawan. nama belakangnya Ashari aja belum tentu, betul ya? Jadi pahami Benar. bahwa dalam hidup ini pemain utamanya itu bukan elu. Bahkan dalam hidup lo bisa jadi pemain utamanya bukan bisa jadi, emang bukan elu. Nah, kesadaran itu yang gue pengen tunjukkan dengan begitu banyak contoh yang anekdotal. Udah nginterview 19.000 itu artinya bukan 10.000 jam ya. Udah lebih banget, sehingga beliau ini akan menyampaikan apa sih hal yang paling simpel yang masih suka pikirin. Sebelum gue kasih ke sini, kalau udah ngomong soalnya banyak banget nanti ceritanya. Oke. Masih banyak juga yang berpikir ya Der ya. Iya. Nih lo semua ya, bahwa yang namanya interview itu adalah proses objektif. Itu udah jelas salah. Ya, yang ada adalah memang lo ingin dikesankan objektif. Satu hal yang nyata, tidak ada yang objektif dalam interview. Tapi kan penilaian dari HR manager kan juga melihat sisi keobjektivitasnya. Nah, Iya, makanya mohon ada maaf nih ya, tanpa mengurangi hormat pada recruiter ya. Hah? We are human. Suka atau tidak suka, Hah? apakah kita dipaksa untuk menerima seseorang yang hebat dengan level education yang tinggi, tapi kita nggak suka? Tuh. Ya nggak sukanya kan berarti Anda Ini paling simpel ya. Ya. Cerita yang cincin. Tuh. cincin Oke. ini cincin. Hari ini saya tadi ngobrol dengan rekan kita Renat di Maju luar. dikit. Iya ya. Ngobrol nih, Mas Renat, Anda interviewer, nginterview orang. Oke. Nginterview orang, cantik, melancar ngobrolnya, experience. Interview itu, Mas Dery ya, dengar teman-teman juga sampein ya, interview itu proses mencintai. Wow. Mencintai, oke. Mencintai. Kita harus tahu lebih dalam pokoknya Iya, karyawan ketika itu. saya ingin menginterview Mas Dery, Hmm. saya lagi ada proses mencintai yang akhirnya
kita akan mengambil. Wih, berat. Kita nggak bicara bahasa mencari istri bibit bobot bebet ya. Interview lebih. Ya kan lebih- kalau pas juga boleh juga Iya, kan. Interview lebih Bonus. sangat subjektif. Iya. Tiba-tiba Renat bilang, Mas Renat, kalau di hadapan Anda seorang wanita, Anda harus mencintai. Anda ngelihat ketika tersingkap dia pakai cincin di jari manis. Ini nih cincin. Yes. Iya. Apa yang Mas Renat bilang? Ya, dia udah kawin. Oh, cuma kan Gini, subjektif dong. Emang Yes. subjektif. Jadi poinnya yang ingin disampaikan hari ini, obrolan kita nih hari ini cuman ngasih kesadaran di pola pikir lo bahwa memang kita sudah dididik nyari kerja itu adalah dengan ada kerjaan nggak, ada lowongan nggak. Itu Benar. pendekatan yang salah. Iya. Nomor 2, cari kerja adalah ke job fair yang isinya adalah lo ngelempar CV lo ke 100 perusahaan. Terus lo bingung kok nggak ada yang ngerespon. Satu, udah jelas proses ini sama sekali tidak menghormati human nature. Ya, tidak menyadari bahwa kita sebagai manusia itu butuh untuk berinteraksi. Yang kita mau lakukan di Job Connect itu adalah mengulang proses ini tapi dengan benar, di mana ada ruang untuk lo dikenal dan mengenal. Maksud Anda berarti job fair itu adalah IO-nya salah? Konsep job fair-nya, mau siapapun IO-nya, salah. Kenapa? Karena tujuannya nomor 1, kasih gue kerjaan. Terus perusahaan bilang kasih gue orang. Ya kan ketemu dong harusnya. Itu di ujung. Kan sebelum bisa, kan masih ingat ya. Ini sorry ya bro ya. 90% dari apa yang gue nikmati dalam hidup ini, pekerjaan gue, project gue, 90%. Oke. Ya, angkanya dominan nggak? Iya, Gede nggak? Gede lah. Hampir Itu sempurna. berasal dari orang yang suka sama gue dan gue suka sama orang itu. Iya sih. Paham ya? Kita nggak pungkirin iya. Tapi oke. gimana kita bisa mendapatkan project kalau kita nggak suka sama orang itu? Gimana kita bisa suka sama orang itu kalau kita nggak kenal orang itu? Gimana kita bisa nggak kenal orang itu kalau kita nggak suka sama orang itu? Yang beliau sampaikan ini dan hari ini dengan bebusa-busa orang-orang tua di depan Derry ini berusaha dari proses panjang berusaha meyakinkan gini, tugas lo itu membuat diri lo menarik. Tugas lo itu membuat diri lo itu irresistible, sangat layak dicintai. Bahkan orang butuh untuk dicintai lo. Paham ya? Oke. Kenapa? Karena lo orangnya loving, karena lo orangnya welcoming. Yes. Ya, karena kualitas itulah yang akan menentukan kelangsungan hidup lo. Ini aneh ya. Jadi bukan pertanyaannya kalau lo kira-kira kalau gue ikut Job Connect dapat kerjaan nggak? Nggak Ya, salah. Itu juga artinya lo belum dapat konsep dasarnya. Makanya harus ikut 3 hari persiapannya itu. Di Job Connect nanti ya. Nah, ini Betul. dibenahin nih teman-teman semua. Jadi artinya bahkan lu akan kaget banget deh. Total berarti ada korporasi atau perorangannya ada lebih dari 40-an. Oh, enggak, hingga hari ini yang hingga hari Yang ini udah daftar perusahaan saat yang ini? sudah daftar 9. 9 perusahaan udah daftar? 9. Besar-besar ya. Ada Telkomsat. Wow. Ya, bukan Telkom Satelit. Tahu. Terus ada Tamaris Hydro, itu renewable. Moya, water treatment. Sekolah Cikal, tahu kan? Tahu. Iya kan? Terus ada In-Journey Destination. Bandara. Bukan bandara, itu airports. In-Journey Destination itu yang Taman Borobudur, Oke. Taman Mini. Iya. Paham ya? Artinya mereka kan minta perhatian bahwa, hai, kita tuh ada loh untuk Anda. Tapi kok susah nyari karyawan nih, gitu kali ya? Iya. Nah, itu berarti di dalam itu akan dibocorin gimana caranya untuk menarik perhatian dari si perusahaan-perusahaan ini ketika mungkin nantinya akan proses interview apa segala macamnya. Jadi gimana caranya lu bisa mengeluarkan aura-aura tingkat kesubjektivitas lu di hadapan interviewer lu nanti? Karena pintar itu nggak cukup. Oh, cakep nih. 9 perusahaan udah daftar ke Job Connect 2026. Target kita sekitar 12-15 insya Allah. Berarti nih kalau udah tembus di 12-15 perusahaan ditutup Perusahaannya. Tapi kalau untuk individunya masih kita buka. berapa maksimal? Individu kita mengharapkan karena ini semua akan ada ruang di mana lu speed networking atau speed networking Iya, ya. iya, iya. Jadi ada ruang untuk lu ketemu sama perwakilan dari perusahaan A, perwakilan dari perusahaan B, Iya. perwakilan dari perusahaan C. Bukan lu bisa apa? Bukan ngobrol. Ngobrol sebagai manusia. Berarti kalau perusahaan-perusahaan tersebut adalah udah daftar di Job Connect 2026, yang nanti mungkin lo dan gue juga membersamai ini, Yes. berarti teman-teman yang sekarang nanti mau ikutan ke sana juga nggak cuma melulu untuk dapetin ilmunya terkait bagaimana cara lo dapetin kerjaan, upgrade diri lo, Yes. dan seterusnya. Berarti mereka juga bisa berkomunikasi dengan, wow, ini ya Yes. orang-orang yang besar sekali di sana ya, Transjakarta, Ancol, In-Journey, Yes. Tamaris, Moya, Telkomsat. Cikal belum masuk di situ ya, udah masuk Cikal. juga. Dan Sorry. masih ada 2 Wow, financial wow, wow. institutions. Sorry to say kepada tanpa mengurangi hormat kepada para job fair yang ada.
Bisa dibayangin nggak teman-teman semua di sini bahwa ribuan orang mengantri untuk 1 hari, lalu saya sedikit terenyuh dan speechless menyaksikan walk-in interview. Tahu. Bagaimana kita mencari seorang kandidat, lalu dalam ratusan orang 15 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit. Belum moodnya berubah-berubah di situ ya, susah juga ya. Mohon maaf, saya juga memberikan tips. Kalau Anda tidak diminta pakai baju putih, celana hitam, kaos kaki putih, sepatu hitam, jangan lakukan, karena Anda bukan Michael Jackson, my friend. Ini bagus sih. Ya, Iya bagus ya. kita tuh cara pandang, jadi bagaimana untuk dicintai, love at first sight, bukan bagaimana mengalahkan interview. Enggak. Ini kan prinsip kan. Banyak orang yang datang, lu mau di interview pakai baju putih, celana hitam. Tahu, Betul kan? tahu. Itu kan membuat lu cupu banget, bener nggak sih? Ya emang harusnya gimana? Ya, Ya, ada tipsnya lah. Itu awal mulai siapa yang Iya, karena ada satu orang yang memulai terus dianggap jadi kelaziman. Akhirnya banyak perusahaan juga menyuruh, apalagi maaf BUMN, baju putih. Saya nggak terlihat Manusiawinya, manusiawinya. keunikan saya nggak muncul. Lalu bayangin nggak dalam sesi yang rame, tahu? ya kan? Sama semuanya. Iya. Ini psikologis ya, psikologis. Orang nggak akan mengingat mana yang gue cintai kalau semuanya sama ya. Maksud Anda ini adalah sebuah perbudakan elit global yang nanti Banget. Hah? Berarti the great reset akan terjadi di 2030 beneran adanya depopulasi dan Kayak 2029 sih. tapi gini, Der. Lucu Der. Dia tahu. Kita begitu banyak hidup di mengikuti pedoman salah kaprah yang sebenarnya Iya kalau lagi. lo coba mikir sedikit aja, semua cara pandang lo tentang satu hal tentunya atau hal-hal lain akan berubah. Oke. Ya, konsep bahwa bekerja itu cuma transaksional. Itu kan konsep kan. Ya gue kerja karena dibayar. Ya makanya kasihan banget hidup lo ya gitu. Dan Wow. gue akan selamanya mengasihani lo karena begitu banyak waktu lo dibuang cuma sekedar untuk dapat berapapun itu. Tapi masa nggak ada yang lolos sih ketika walk-in interview acara? Ini ada satu dong lagi. yang lolos dong. Ada satu Pasti lagi ada tips kan? ya. Masa itu kayak maaf ya kedengarannya kayak jangan-jangan apakah tipu-tipu lah. gitu? Ada dong. Ada lah. Walk-in interview di perusahaan tapi kan, mana gitu. Sesuatu yang sebetulnya kita tidak menghormati seorang pencari kerja yang mungkin ketika datang job walk-in interview itu udah 2 minggu mikirin baju apa, udah mikir mau apa. Ini ada satu ya teman-teman semua ya. Oke. Psychological ada namanya prinsip 6 detik dalam sebuah CV. Kita itu recruiter, kalau lebih dari 6 detik baca, kita udah males. Jadi bagaimana Anda menceritakan dalam sebuah selembar kertas, even jangan pasang foto di CV Anda. Karena apa? Anda Iya. sudah menjudge Kan dulu. kalau lo denger gue masih cuman kata coach nih. Iya. Nih, Bayangin nggak? Subjektif Kalau ya, karena Anda kok mukanya begini kalau sih, Anda, gitu ya. Anda begitu mirip mantannya lagi. benar. Bayangin udah dijudge dulu sebelum dia datang. Karena prinsip dasarnya adalah love at first sight. Ini masa udah di reject. Ini ya khususnya tentang Gen Z ya. Deloitte itu bikin survei tahun 2023. Rejection rate-nya tuh lebih dari 90% kepada pencari kerja pemula entry level Gen Z. Ada tadi. Wow. Ada statistiknya. Oh jadi inilah alasan kenapa mereka masih nganggur sampai sekarang ya? Iya, karena Ketolak. kita tuh mencari kerja itu adalah proses bagaimana kita mempersiapkan cari taunya gimana ya. Cari taunya gimana. Jangan bergantung pada media atau apa. Tapi kan ada website ya yang bisa dimasuki. Harus dikasih tahu. Digital, literasi digital. Itu kita harus paham. Kedua, ketika kita mempersiapkan untuk dicintai. Termasuk juga karena Anda masih muda. Kalau Anda usia muda, jangan berpakaian yang kayak orang tua. Maaf ya, maaf banget teman-teman. Karena kumis dan jenggot itu mempengaruhi usia Anda jauh lebih tua. Kalau Anda masih pemula, karena Anda tampak muda. Kalau Anda tidak punya keyakinan tertentu pada sebuah bersihkan dulu lah. Bukannya saya melarang Anda berpotongan rambut seperti artis drakor gitu ya. Gue mencari Nggak perlu. komentar dikasih solusi nih. Komentar ini Jadi seru maksud banget. Anda melarang orang-orang yang ingin melakukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh kan, kalau Anda tidak berpatokan
Mendingan maaf ya, Der. Jadi akhirnya Tunggu. Anda mau dicintai siapa? Anda mau dicintai siapa dulu? Tubuhnya 3 lembar dulu. Dicintai Allah lah. Iyalah. Oke, ini kita Maksudnya ada menentang itu. kan saya bilang. Kita bilang ini Oh, subjektivitas. iya. My friend, Iya. subjektivitas. Kebayang, termasuk juga menghindari jawaban-jawaban yang mengarah kepada kegagalan. Contoh, bola. ada salah apa Ronaldo sama Messi? Itu nanya siapa? Enggak, ini Contoh. lagi. Ya contoh. Enggak, Mas Dery, Der. Saya lagi di interview nih. Der. Oke. Badannya fit nih. Olahraga apa nih? Kayaknya bola nih. Bola. Iya. Pak. Oh, Iya, iya. Pak. Iya, Pak, bola, Pak. Lagi ngefans sama siapa? Oh, ya Ronaldo lah. Wow, gagal. Gua Messi yang interview. Oh, iya. Sampai emang hebat apa? Emang nggak hebat ya Messi ya? Oh gini. Gua Ronaldo nggak berapi-api. pernah dapet tuh Piala Iya. Dunia. Bayangin nggak? Oh, ada ilmunya. Coba jawaban sebaiknya gimana? Harusnya gimana Coba kasih jawabannya? contoh, kasih contoh. Nggak, soalnya saya sebagai Bentar, sebelum beliau jawab, kenalin. Dery Walking Interview SR Tour 2007. Sip. Hai, Masuk dong. Dery. Ya, Apa siap. kabar? Saya lihat nih, dia udah banyak pertanyaan ya. Udah Iya. senang, udah jatuh cinta. Olahraga apa? Ini gue yang jawab yang salah apa yang bener nih ceritanya nih? Apa aja? Coba Apa aja? Waduh. Bola deh, Pak. Bola. Bola, Pak. Posisi apa yang kira-kira kalau misalnya kita main bola, posisi apa Mas Dery? Striker depan. That's it. Satu kata kunci. Dia single fighter. Egonya tinggi karena jadi penyerang. Wow. Sedangkan saya lagi mencari anggota tim member. Kelar gue. Kelar. Pantesan lu nganggur, men. Bukan soal itu aja. Makin oke lah Iya, striker. bener dong, make sense Saya dong. suka gitu ya. Oh, Oke. striker yang lagi disukai Dery apa nih sekarang? Ronaldo deh, boleh deh. Emang hebat apa depan sih? Messi. Hebatnya apa sih Messi? Ya, berapa kali dia begini misalnya gitu. Kalau di compare sama misalnya dulu siapa sih pemain bola? Ronaldo lah. Emang apa Pasti bedanya? saya akan bela mati-matian. Oke. Iya dong, pasti Kelar. akan bilang beginilah, Kelar. Penaldo lah, sindir-sindiran lah misalnya bercanda-bercanda. Kalau Liga Spanyol, Wah. Der, lagi suka apa Liga Spanyol nih? Ini kan lagi keren nih Liga El Spanyol. Clasico kemarin. Ya, suka siapa? Ya udah saya ceritain ya dia El Clasico begini, saya udah ngikutin. Sukanya siapa tuh? Klub mana? Tadi aja cocokin Barca, meskipun Barca. Messi udah gak di situ. Saya Real Madrid. Oh, kelar udah ya. Kelar. Gue jadi banyak belajar nih gue nih. Jadi bagaimana how to make your interviewer itu love at first sight. Jawabannya itu harus dicari jawaban yang Wah. yang ngambil. Misal contoh, saya memang penggemar sepak bola, Pak Wisnu. Saya senang sepak bola. Kalau ditanya klub apa? Oh, ini jawabannya beneran nih Ya, cerita ini? saya hampir Oke. menyukai semua klub karena saya pencinta sepak bola. Saya mencintai striker-striker yang berbobot di masa lalu seperti Franz Beckenbauer. Woi. Atau saya menikmati Messi, Ronaldo, semua saya nikmati karena saya penggemar sepak bola. Termasuk juga saya suka misalnya kesebelasan Barcelona, Real Madrid karena saya suka sportivitas yang mereka tunjukkan. Oh, paham gue. Proses interview, maaf, 3 pertanyaan selalu calon mertua yang ditanyakan. Ini pertanyaan klasik kalau nggak klasiko. Asalnya dari mana? Bapak, Ibu. Iya. Pekerjaannya apa? Ya kan? Ya, terusnya Bapak Ibu kerja apa? Anda sekarang apa? Kerja Aktivitasnya. apa? Iya, bibit bobot bebet. Oke. Sehingga maaf menceritakan sebuah daerah tertentu asal orang tua kita itu juga fatal. Bagi bagi orang yang fanatik, kamu harus dapat orang ini ya. Paham. Terciptalah stigma-stigma negatif sebuah daerah. Iya, paham. Yang ini bicaranya kasar, yang ini suka pesta, yang ini suka ini. Suka ngambilin duit suami doang nih kerjaannya. Love at first sight. Wow. Ini teman-teman wajib ikutan Job Connect loh. Benar. Serius deh, ini Job Connect 2026 nih ya. Teman-teman harus perhatikan. Ini soalnya sekitar beberapa hari lagi loh. Jadi daftar pastikan sekarang karena perusahaan-perusahaan besar pun juga sekelas Telkomsat, Telkom Satelit ya. Moya, Tamaris Group, Transjakarta. Ini Job Connect 2026 bareng sama Coach Rene Soehardono. Nanti di sini juga saya juga membersamainya. Ada saya juga. Pak Wisnu juga Pak Wisnu bakal juga. ikutan. Boleh Pak Wisnu Dengan izin ya. senang hati. Mantep. Dan pokoknya bisa pilih formatnya. Nih teman-teman catat ya. Ini boleh saya ngobrol sama Boleh. audiens saya dulu sebentar ya. Jadi teman-teman nih jangan sampai salah pilih. Kenapa? Karena memang ini ada beberapa format. Yang pertama ada Preparation Day. Ini tanggal 31 Januari, which is sebentar lagi nih, beberapa hari lagi.
Tanggal 31 Januari, 1 Februari, 4 Februari. Sesinya online. Ya. Online, di sini ntar gimana caranya brand mindset dulu, strategi komunikasi, dan CV nanti kalau teman-teman mau dibedah boleh ya. Boleh. Karena bisa jadi kesalahan fatal ada di situ. Ada juga yang kedua nih skemanya, ada full access. Gimana maksudnya? Ini adalah dapetin semua sesi online plus hadir langsung nanti di sana. Ya, di Job Connect-nya. Nanti bisa ketemu sama orang-orang hebat yang ada di sana. Tanggal 7 Februarinya ini speed networking. Yang tadi sempat kita spill juga ya. Langsung sama beberapa perusahaan apa segala macamnya. Waduh, nih luar biasa ya. Lu tinggal pilih maunya yang mana, teman-teman. Ini mulai dari preparation day dulu atau langsung full access. Gimana cara daftarnya? Langsung aja cek aja link yang ada di deskripsi di bawah, atau mungkin kalau ketemu tayangan di lewat Instagram, cek aja captionnya. Ini menarik teman-teman ya. Banyak bocoran-bocoran di sana, seru nih. Saya jadi kebuka nih di sini nih. Ada satu yang kerap ditanyakan. Oke. Kira-kira saya dapat pekerjaan nggak? Tadi udah dijawab ya. Ya. Itu pertanyaan yang salah. Ya, pertanyaannya adalah kamu layak dicintai nggak? Ya, kamu udah punya persiapan untuk dikenal nggak? Kan ada yang bilang, kalau Rumi kalau nggak salah bilang begini kan, untuk bisa benar-benar dicintai artinya kita harus benar-benar mencintai. Oke. Betul ya. Dan kebanyakan kita mencintai status. Ya, kita mencintai status supaya dapat kerjaan, kita mencintai duit supaya dapat gaji. Tapi kita nggak menunjukkan kepedulian sama sekali tentang orang yang di depan kita. Bahkan bukan perusahaannya, orang yang di depan kita. Kan Derry kasih solusi. Tapi yang ngomong sama Rene di sini kan bukan kasih solusi. Yang ngomong namanya Derry. Derry punya masa lalu di band apa namanya? Band Adalah ya. band V. Saat itu. Iya kan? Saat itu. Iya kan? Terus dia inisialnya V. Iya kan? Terus dia menjadi nama itunya inisialnya V Al-Aka Viera. Iya kan? Ya. Itu bukan inisial, Pak. Oh, itu ya. disebutin Oke, Vieranya, oke. Pak. Salah. Jadi paham ya? Konteks itu yang tidak mudah untuk disampaikan. Lu kayaknya kalau dikasih tahu ngerti, tapi makanya butuh 3 hari. Oke. Ya, untuk benar-benar memahami proses ini. Kenapa? Ya tadi Mas Wisnu udah bilang kesempatan pada saat ini mahal sekali loh. Mengumpulkan perusahaan-perusahaan itu di satu tempat dan meminta bukan orang HC-nya yang dikirim ya. Bukan orang HC loh. Orang human capitalnya bukan. Bukan. Tapi orang-orang terbaiknya. wow. Paham ya? Jadi orang yang diminta kepada perusahaan-perusahaan ini adalah tolong kirimkan orang terbaik loh. Kenapa? Supaya lo ngelihat konsep ideal perusahaan ini seperti apa. Jadi lo bukan cuman akan kenal perusahaan yang harusnya lo udah lakukan sebelum speed networkingnya, bukan sebelum ketemu langsung, tapi lo akan ketemu orang-orang itu. Dan orang-orang ini yang bukan hanya lo akan temui saat ini, tapi bisa jadi nanti in the future. Saya sama Mas Wisnu kita kenal tahun 97. Ya. Berkali-kali peristiwa interaksi yang memungkinkan saya untuk kemudian mengenal orang ini, saya suka orang ini, terpercaya dengan segala gombalnya dia dan gombalnya saya. Ini udah kita terima sebagai bagian dari interaksi orang-orang dewasa. Jadi bukan lo punya pendidikan lo apa? Oke, yang dicari ini. Oke, masuk deh atau nggak masuk deh, bukan gitu. Gitu ya, Bro ya. Manfaat itu tidak hanya didapatkan. Boleh mendekat sedikit, Pak. Manfaat itu bisa didapatkan mungkin nanti. Makanya ada kadang-kadang tips saya kasih tahu adalah name card. Kan saya masih ini Pak, masih kuliah. Kenapa? Atau saya kan nggak dapat kerja. Kenapa buat harus pakai name card? After interview atau sebelum interview, ini masalah etika. Ketika Anda diberikan kartu nama, dia akan ngasih kartu nama dan taruh di meja. Itu sebuah cinta yang dia respect. Oke, ini menarik banget ya. Perusahaan Jepang atau perusahaan yang dipengaruhi kultur Jepang. Seperti contohnya kalau kayak di sini Transjakarta, Tamaris itu dipengaruhi kultur Jepang. Ceritain, Mas. Jangan pakai baju yang berlibet. Nah, karena belibet tuh gimana nih konotasinya? Even maaf ya, bawalah sebuah kertas pulpen untuk Anda dicintai. Karena maaf, saya selalu bilang maaf kepada para karena ini pandangan subjektif, bahwa pengalaman saya adalah kita tuh bukan murid yang baik, sehingga memberikan kesan itu sebuah trik untuk mencatat, dia akan lebih respect. Wah, keren banget. Simple kan? Job Connect 2026, guys. Simple kan? Ini baru 2% yang mungkin dikeluarin. Nanti akan lengkap ada di sana di event nanti ya. Presiden kan tidak akan menelpon Anda. Kalau bisa handphone itu masukkan tas aja, nggak usah ditaruh di meja. Wah, langsung masukin balik. Maaf. Nggak lagi ngecek pergerakan Bitcoin barusan. Yes. Ya.
memberikan kartu nama atau akhirnya Anda akan tahu, karena setelah interview Anda harus mengucapkan terima kasih. Kalau Anda nggak tahu kartu namanya, siapa namanya, bagaimana mengucapkan interview? Sehingga ada kesan yang baik. Dari WA saya, terima kasih Pak Wisnu atas waktunya. Ini tidak untuk Anda diterima kerja, tapi memberikan sebuah respect. Namanya courtesy. Termasuk tips, bertanyalah. Maksudnya gimana? Kalau Anda ada yang mau ditanyakan Mas Dery, oh nggak ada Pak, sudah jelas semua. Udah nggak Yaudah. menarik loh. Yaudah. Oh, justru malah Iya mempersingkat dong. waktu atau Yes. itu salah tuh ya? Kayak iya. udah Pak, makasih Pak, Iya. saya udah tahu gitu. Orang lagi jatuh cinta kan mau lama ya. Iya. Oke. Oke, Anda mau lama kan. Iya. Kedua, ada hal-hal yang tidak boleh ditanyakan. Ini juga harus dipelajari. Jangan tanya, Dery, misalnya saya kandidatnya ya. Oke. Oh Pak Iya. Dery, Pak Dery saya mau nanya, dulu ada kasus apa sih Pak Dery waktu di band itu? Hah? Sakit hati gak? Oh iya. Tapi nanya sesuatu Anak yang kecil nggak tahu diri iya, gitu dari. akhirnya nanya yang begini kan. Makasih Pak Dery atas waktunya, Bapak Ibu. Kalau misalnya banyak panel sebut nama. Saya melihat di media bahwa perusahaan kasih solusi itu akan ada project 5-10 tahun ke depan. Bisa saya disampaikan Pak, kira-kira apa ya? Jadi kan Wow. wah, si Wisnu ini memperhatikan gua. Dia mempelajari kasih solusi apa. Enggak Pak, makasih Pak. Rasanya tuh interview tuh kayak mau buru-buru selesai. Jangan, ketika Anda lagi dijatuh cinta kan, dia akan memperlama dan karena ingin mengetahui Anda. Jika saya termasuk orang yang beruntung Yes. dipercaya untuk bekerja di organisasi ini Iya. bersama Bapak, Benar. kira-kira Pak Dery ada nasihat apa di 90 hari pertama saya? Ada nggak kepercayaan diri muncul? Ini anak pede banget deh. Iya, Tapi iya. itu kan kesan Iya, iya. positif. Oke. Apalagi dia tidak baju putih, celana hitam ya. Lihat nggak? Jangan. Jadi benar-benar kok peres ya. Maksudnya nih orang carmuk banget. Nah itu kan di kepala lo gitu Iya, ya. iya. Cuman kalau kita lakukan dengan baik, lakukan dengan karena dasarnya tuh keingintahuan ya Mas Iya. Wisnu ya. Bukan lihat nih, gue udah ngelaluin apa yang dibilang sama Wisnu. Ya itu jadi nggak asik kan. Ini butuh diinternalisasi. Iya. Butuh ini jadi bagian lo yang baru gitu. Kita nggak mau ngubah lo kok, lo tetap otentik, tapi ada beberapa hal yang semakin lo paham semakin baik. Dan problemnya kan kultur kita sekarang semakin lama semakin habis waktunya di sini, betul Iya. nggak? Di sini kan kita nggak peduli template muka, makanya template muka ya. Iya. Perhatiin ya orang-orang, gue nggak tahu Ke kenapa bawah semua gitu nunduk. gue selalu perhatiin ya, Iya. terutama Gen Z, dengan segala hormat ya. Ya anak Anda kan Gen Z. Y juga ya. Gen Z mayoritas Aha. nggak bisa jaga raut muka. Kan kalau muka gini, Kalau nggak suka ya jangan begitu. Iya, dah. iya. kan bisa, kita bukan minta lo bohong, tapi jaga hatimu dan jaga raut mukamu. Kalau misalnya muka template diamnya itu gini, sama template muka, Ya, ini kan Oke. bahasa Paham, tubuh kan? loh, bahasa Iya. tubuh. Bahaya loh. Wow. Ketika misalnya contoh nih, ini momen ya, masuk nih, tek, saya berdiri, silakan duduk, srek, narik kursi. Dery, kalau ada kandidat yang muda-muda nih, waktu interview mereka semua nih, Mbak siapa namanya? Mbak Feby, narik kursi, prek, main duduk aja. Apa feelingnya? Apalagi ini yang interview masih ada Gen X ya. Waduh, lu nggak diinjak batang leher lu udah syukur lu. Bener. Gemes Ada banget Gen lu. X nih yang masih Songong-songong begitu, Iya. tahu. termasuk ya ini gue. Kan gitu ya. Banyak banget yang gue denger, emang ini gue dari sononya mau diapain. Terus gue bilang, kalau lo dari sono kayak gitu, ya udah balik ke dari sono lo aja. Ini ada anekdot ya atau analogi ya. Be yourself. Janganlah. Kalau Anda jujur-jujur aja tapi menampilkan sosok yang lebih baik daripada ini diri saya. Nggak bisa dong. Karena Anda kan apalagi proses bekerja itu kan ada proses yang ini bukan tujuan gua nih kerja di sini sebetulnya, tapi biarin aja lah gua kerja di sini. Ya ngapain juga Iya ngapain gitu. ngabisin waktu. Dan itu kebaca tanpa lo ngomong, itu kebaca. Dan understanding ini bahwa belum bisa melampaui dari pikiran kita, bahwa fokusnya masih terlalu pada bagaimana perusahaan harus memahami saya, mempekerjakan saya, membayar saya. Ya pertanyaan sebaliknya, kenapa perusahaan semua perlu memperlakukan lo seperti itu? Dan ujungnya kan yang paling awal, lo layak dikenal gak sih? Iya. Ada hal menarik tentang lo gak sih?
Iya nggak? Dan hal menarik tentang lo baru terjadi kalau lo punya ketertarikan pada orang yang di depan lo, Yes. ketertarikan pada dunia. Iya. Iya nggak? Orang baru siapapun di depan lo kan sebenarnya ada cerita. Iya nggak? Tapi kenapa kok lo selalu ngerasa ya cuman dia nggak nguntungin. Ya udahlah. Nggak bisa dong begitu. Gue jadi nangkep deh bahwa berarti kesimpulannya di saat mereka tuh kan nggak dapat kerjaan, yang disalahin pertama mana nih pemerintah tuh satu. Iya. Oke, Salah, ya kan? nyalain kan? Nyalain langsung. Mana nih pemerintah katanya mau buka lapangan pekerjaan. Yang kedua adalah dia kan nggak keterima nih. Langsung dia bilang yang pertama tuh dia kan sekolah besar tuh pemerintahan. Yang kedua ada juga yang tipenya nyalain perusahaannya. Atau nyalain sekolahnya. Iya, semua betul. Kalau perusahaannya dia akan bilang kayak bisa aja nanya-nanya interview ujung-ujungnya kayaknya nggak cocok begitu gue buka gaji sekian. Oh berarti jangan-jangan dia pengen nyari yang lebih murah dibanding gue. Itu Terus aja padahal nuduh lagi. nuduh Kan? lagi. Iya. Sama sekolahnya. Salah nih, mana katanya UI menjanjikan gue. Padahal kan gue anak UI. Iya. Mana gue nggak dapat pekerjaan. Dan datangnya udah dengan attitude bahwa gue anak UI. Beruntung sekali kau bisa mendapatkan aku duduk di depanmu. Bayangin nggak? Saya nggak mau nyebut nama sebuah Oke. statement ya. S1 IPK-nya 4.0. S2-nya IPK-nya 3,9 dari semua universitas hebat. Dia nggak dapat kerja. Oke. Orang tuanya bilang ke saya, Pak Wisnu, tolong dong saya boleh nggak panggil anak ibu ke muka saya? Saya langsung bilang, boleh saya bicara sama ibu Anda, saya yang keluar. Oke. Love at first sight itu 1 detik loh, Der. 1 detik Iya, untuk iya. cinta apa enggak? Bohong kalau kita lama-lama untuk membutuhkan kepribadian itu nantilah. Love at first sight. Saya bilang, ibu gak heran kalau anak ibu, anak bapak. Kenapa? Sombong. Sombong tuh kelihatan loh dari awal loh. Orang humble tuh bisa kelihatan dari awal. Kan gini, kalau ada bertanya kira-kira kalau gue datang, gue dapat kerjaan apa? Itu kan sombong ya. Kan pertanyaannya harusnya siapa yang bisa saya bantu ya? Siapa sih yang datang? Kira-kira kehadiran gue akan membantu nggak ya? Soalnya lo yang butuh guys masalahnya. Der, gue ada Iya, kan? orangnya sih. Dia bisa cerita tapi gak usah tampil di sini. Siapa? Kesombongan itu akhirnya ikut gue kasih tahu segala macam. Abis itu dia telepon gue, Pak Wisnu, mau nggak hadir di pernikahan saya? Semenjak saya dapat Pak Wisnu, saya menjadi lebih ramah dan saya mendapatkan calon istri di bandara. Siapa? Hanya untuk adalah Orang yang sahabat sama saya. yang tadi itu si anak itu. yang sombong Oh, iya, yang iya, iya. IPK-nya Iya, perfect tinggi. itu. Iya. Hanya gara-gara sebuah kartu nama. Der, kalau kita di bandara atau di mana kita ingin memperkenalkan dengan orang, kenalin nama gue Wisnu. Boleh percaya apa nggak? Nggak percaya kan dia? Oh iya. Atau apalagi nama-nama tertentu yang Bisa konotasinya ngarang-ngarang mesum ya. aja. Tapi Iya. kalau maaf, ini nama saya. Oh itu justru bukan kayak narsis banget sih lo ngasih enggak kartu dong. nama. Karena ini bentuk kepercayaan untuk ngobrol. Lagi-lagi Oke. cara juga pengaruh ya. Kalau muka lo ngasih terus lo ambil melet-melet gitu. Iya. Itu bisa jadi. Itu juga nggak bisa. Tapi semua kan Oh, iya, yang iya. disampaikan ini kan semua hal-hal taktis yang perlu Iya. diperhatikan. Iya, iya. Yang paling mendasari adalah begini, lo bisa melampaui mikir selain lo doang gak sih? Bah, itu kata kunci. Iya. Jangan mikirin di kita, tapi apa yang Iya, Derry iya. pikirkan terhadap ini dua orang tua di depan Anda ketika sedang menginterview Anda? Boleh gue koreksi gak Mas Wisnu? Apa? Tua, lebih tua. Itu aja. Yang jelas saya paling muda di ruangan ini. sesuai KNPI kan kita PBB kita masih muda. Ada usianya kan. Maaf ya, dulu ketua KNPI saya sebutin aja inisialnya misalnya A tuh ya. Tua banget menteri kan, ketua KNPI dia. Jadi kita masih masuk anak muda. Iya. Atau ada lagi yang lebih segala yang saya bilang tadi adalah bertanya tadi ya, kartu nama, sebuah hal yang simpel, ditawarin minum, simpel nih, Mas Derry mau minum apa, ada teh atau kopi, terserah Pak. Nggak boleh dong, milih salah satu dong biar dia merasa dihormati. Terus sangat Iya, celamitan. atau kira-kira Mas Derry Enggak mendaftarkan kepada saya, kan dia nawarin. Oke. Untuk beban nyaman, ada kalau ada Pak air putih aja makasih. Terus saya dianggurin, minum dong. Anda jadi tamu, saya tawarin air minum, nggak diminum sampai akhir hayat, Sampai kiamat tiba. ya gimana? Tersinggung nggak? Tersinggung lah. Oh iya juga ya. Iya, sama juga Anda datang melamar finance atau apa. Silakan duduk. Dari mana rumahnya Mas? Oh, sini Pak. Ini interview yang baik ya, interview yang baik. Saya selalu membuat nyaman si kandidat gitu ya. Oke. Harga dolar berapa sekarang? Saya nggak tahu Pak, lewat kan. Padahal dia finance Iya. kamarnya. Tapi saya terusin interview untuk menghormati. Karena saya juga selalu bilang kepada rekruter, jangan terlalu cepat Anda interview. Kalau Anda terlalu cepat, nanti si kandidat keluar
Lu kan cepet banget, payah tuh perusahaan. Gue males masang interview cuma 2 menit kayak apaan aja. Jangan juga gitu loh. Citra Ya, perusahaan harus jaga ya. juga. Saya pernah ketemu tuh interview ya, kayak 10 detik udah kelihatan tuh. Bener. Pengen udah deh gitu. Akhirnya apa? Derry akan bilang, gue males sesuatu kenapa? Kayak nggak hormati kita. Nggak ada yang ngelamar. Jadi ada satu perusahaan yang susah dapat kandidat. Kenapa? Stigma di mata pencari kerja tuh ada. Oh, jadi Job Connect 2026 nanti nggak melulu dari sudut pandang si Bener. karyawannya, tapi bisa jadi perusahaan lu mungkin Loh, jangan-jangan perusahaan kenapa butuh lu tenaga kerja loh sekarang. Dan ini gue tekankan sekali lagi ya, buat kawan-kawan yang masih mikir-mikir ikutan Job Connect atau enggak, atau siapapun deh, bahwa yang namanya lowongan itu jauh lebih banyak dari yang dipublikasikan. Dan para petinggi organisasi itu menyenangi merekrut orang walaupun dia belum tahu nih mau ditaruh di mana kalau orangnya menunjukkan kualitas. Iya, betul. Paham ya? Betul. Kan sama kan? Betul, Kalau betul. kita di jalan ketemu orang yang udah kelihatan banget dia sigap, nggak loyo, Ya, nggak benar. males-malesan, matanya tuh berbinar-binar, setiap kali bicara tuh menunjukkan intensitas. Iya. Kita bertanya, lu lagi kerja nggak? Lagi mencari. Mana CV lo? Betul nggak? Iya. Kita kan gitu. Kan tidak selalu yang namanya lowongan itu melalui HC. Ada perusahaan, kalau ada orang-orang di perusahaan yang mengatakan nggak ada lowongan di sini, ya artinya emang dia nggak cukup penting untuk tahu bahwa perusahaan ini selama masih dalam periode bertumbuh kembang pasti mencari. Pasti butuh. Kalau dia nggak mencari orang, sinyalnya cuma 2. Dia itu orang yang nggak penting di organisasi itu, jadi nggak tahu apa-apa, Oke. atau perusahaannya mau tutup. Karena Paham orang ya? pensiun, Paham ya? Iya. ada regenerasi, Oh iya, tiap tahun pengembangan pasti ada perusahaan. aja ya. Mana ada perusahaan makin berkurang karyawannya? Gak ada. Selalu ada bisnis baru ditambah lagi. Kecuali mau bubar ya Mas Iya, ya. kecuali mau bubar ya. Kita bicara, Wow. Gila, mind blowing banget. Iya, oke. ya Oke. ini kan ini Jangan kan- jangan punya asumsi gini, pretensi gue udah telepon dia nggak nyari orang. Ya lu siapa yang jawab siapa? Paham ya? Iya. Iya kan? Kan coba balik ke siapa aja yang tadi yang datang ya. Gue ceritain sedikit ya. Boleh. Boleh ya? Boleh. Ya, Coba gua ceritain masuk sedikit dong perusahaan-perusahaan yang udah masuk pada daftar tadi. perusahaan yang datang itu tadi. Ya, Nah, ini. tuh lu. Iya kan? Ya. Tamaris, ya kan? Tamaris Group. Kita udah pernah undang Oh, pembangkit listrik foundernya. tenaga mini hidro tuh. Mini Transjakarta Hidro bakal nambah jalur nggak? Iya, Oh, iya? pasti. Oh ya. Iya kan? Saya Yang- dapat bocoran dari Mas Gup karena beliau juga bina juga HIPMI Jaya. Saya Ya. di situ HIPMI Jaya. Waktu ada ketum kami ya dari Rian Harun, ada Mas Gubernur Pramono Anung. Beliau juga cerita juga bahwa ini teman-teman pengusaha semua di sini nih. Ini sebagai bocoran, kita nanti akan pengembangan di Pemprov DKI itu jalur-jalur transportasi. Dan ada itu yang ada yang tahu nggak bahwa yang namanya Transjakarta dan MRT itu punya anak perusahaan namanya ITJ yang difungsikan untuk semua area publik itu digiatkan. Nggak tahu kan? Iya kan? Ini gua baru Iya tahu. kan? MHN ini benar-benar perusahaan yang baru didirikan, fokusnya adalah untuk inti plasma potato. Ya kan? Ditambah untuk pencontohan kebun percontohan. Iya kan? Oke. Ancol, siapa sih yang nggak kenal Oh, iya. Ancol? Ya. Ya kan, in journey destination, apalagi, ya kan? Wow. Semua yang ada di sini memang peruntukannya adalah kami tuh ingin bertumbuh kembang, ya. Kami tuh meyakini selalu butuh orang, tapi lo orang yang tepat belum? Bukan. Ya, lo orang yang tepat bukan itu jawabannya adalah dari perangai lo, dari tata keyakinan lo, dari bahasa yang dipilih yang tadi disampaikan semua sama Mas Wisnu. Itu sih. Ingat juga nih ya, jejak digitalmu itu mempengaruhi loh. Gimana nggak post ya kalau udah kesebar ke Google? Ada cara menjawabnya. Oh, ada cara menjawabnya. Kita jawab nanti di Job Connect gimana? Benar. Job Connect kita jawab ya. Udah tergantung nih ya. Serius? Misalnya Iya. maaf nih Jelek ya. nih namanya. Ini udah bela Real Madrid mati-matian. Lalu gimana caranya? Oh, Anda Real Madrid banget. Itu kan saya lihat jejak digital Anda Real Madrid banget. Hah, cara jawabnya? Ya nanti ada lah. Wih, keren. Itu nggak melulu hobinya kan? Atau pilihan tertentu waktu pilkada atau pilpres gitu. Oh iya. Makanya kalau Anda punya digital sosial media, hindari dulu aja fanatisme terhadap Tapi sebuah. ada jawabnya. Ada jawab. Ada cara jawabnya ya. Ada. Misalnya dia ketahuan dia Iya, kemana iya, arahnya iya. dia Ada jawab. Terus dulunya. pertanyaan ini gue spill lagi ya. Pertanyaan, Anda mau
menurut Anda perlu digaji berapa? Itu Ada jawabnya. Ada Tahu jawab. Iya banget kan? itu gue. Kira-kira siapa yang bisa memberikan coba kita referensi roleplay. kepada Anda? Tes ya. Ini kita nggak janjian. Gue Benar. jawab apa adanya. Benar. Ya berdasarkan sudahlah. Memang yang mungkin kulturnya begitu. Jawaban hopeless juga nggak menarik. Nah, coba gaji. Siapa adanya aja. Oke. Contoh aja ya. Kira-kira- Ini gue nggak tahu gue bener salah ya. Kita nih panel ya, ada Ya, dua ya, boleh. panel, Ih, takut. satu HR director, Ya, saya ya. usernya misalnya, Ya, manajernya. ya. Oke, bertanya Coba misalnya. Coba ya. Saudara Derry, Ya. terima kasih sudah berpartisipasi hari ini. Kami senang sekali bisa ngobrol. Di penggalan akhir saya harus bertanya, kira-kira Saudara Derry Ya. mau digaji berapa untuk bekerja di perusahaan ini? Oh, baik. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Saya juga apresiasi bisa duduk di sini. Mungkin kalau berangkat dari perusahaan sebelumnya kan saya di 10 juta Pak. Jadi dengan pengalaman yang sudah berjalan, saya juga pengen bantu perusahaan ini di 12 juta Pak. Wah salah tuh. Mati loh. Padahal Itu dia yang biasa udah dilakukan bagus. sama Hafiz kemarin, sama Feby gitu juga. Enggak, padahal ya, Derry udah menjawab dengan baik. Terima bagus. kasih. Iya, iya, iya. Saya Terima sengaja pakai itu tuh. kasih Udah segala bagus. macam. Tapi Jadi jangan di-spill. Teori. ya, Sekadar teori public speaking dan komunikasi ternyata udah. enggak hanya itu. Tadi saya Enggak. pakai itu tuh apresiasi. Iya, Itu apresiasi. tuh bagian komunikasi itu tetap salah tuh di kan situ tuh. ditanya kenapa maunya 12 juta? Ada dasar apa Anda minta 12 juta? Makanya gue jadi pedagang guys. Iya. Tapi masih lebih baik ya. Masih lebih baik. Masih lebih baik dibandingkan orang yang ngomong gini. Terserah Menurut lah. saya Ya. perlu dapat 80 juta karena saya kuliah di Universitas Indonesia. Diserang lah. Lo Universitas Indonesia mulu sini. Alma mater gue boleh lah. Sampai jumpa di Job Connect. Ya, daftar di bawah teman-teman semua. Nanti akan dibocorin semuanya ya, Benar, Pak. Sama beliau-beliau semua ya. Detailnya ada di sini teman-teman. Ya, cek aja deh. Buruan, ini seru nih. Kita kasih solusi.